Hai guys, kembali lagi bersama channel gue. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan membahas beberapa kejadian bus ya, yang dimana di video kali ini gue bakalan menceritakan tentang kejadian Python ya, yang dimana kejadian ini adalah kecelakaan bus yang paling parah di Indonesia guys. Makanya gue sekarang penasaran ya, bakalan membahas dari beberapa kejadian yang gue bakalan ceritakan di video kali ini. So buat para teman-teman, mohon maaf sekali gue sudah hampir 1 bulan tidak mengupload video karena gue banyak sekali kesibukan yang lainnya guys ya. Entah itu gue mengupload konten explore, membuat project yang lainnya. Pokoknya gue banyak sekali project pada bulan ini guys ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kisah mistis tragedi Python. Nah, jadi kejadian Python menjadi tragedi mengenaskan yang paling membekas hingga sekarang guys ya. Peristiwa kecelakaan bus itu menewaskan puluhan siswa dan meninggalkan luka mendalam bagi teman dan keluarga guys. Setelah 20 tahun berlalu, kisah mistis tragedi Python bermunculan, khususnya di lokasi kejadian guys. Tak sedikit orang yang membagikan pengalaman mistis saat melintasi jalan tempat kecelakaan bus Python yang terjadi itu guys ya. Dan ini kejadiannya pada tahun 2003 guys ya, dan ya hampir 20 tahunan lebih guys ya dari kejadian tersebut guys. Jadi awal mula itu adalah dari rombongan siswa dan guru SMK YPMda 2 Sleman berangkat ke Bali untuk study tour guys. Program sekolah yang biasanya rutin dilakukan itu disambut antusias study tour sekaligus liburan pun yang terbayang di benak guys ya. Jadi mereka itu mungkin niatnya emang mau study tour guys ya, yang berangkat ke Bali guys. Tidak ada yang aneh saat perjalanan berangkat dari Yogyakarta. Semuanya berjalan lancar dan seru, bahkan hingga mereka sampai ke tempat tujuan. Selesai studi tour, mereka langsung pulang ke Yogyakarta guys. Siapa sangka perjalanan pulang tersebut menjadi tragedi nahas yang memberikan trauma bagi teman dan keluarga guys. Ya, yang namanya kejadian ya, kita gak bakalan tahu guys di jalan bakalan seperti apa ya. Ya ini mungkin sudah takdirnya guys ya. Setelah dari Pulau Bali, rombongan bus siswa dan guru SMK YPMda 2 Sleman memasuki Pulau Jawa lagi guys. Perjalanan mereka baru sampai di Situbondo, salah satu daerah paling timur di Pulau Jawa. Jadi mereka pas pulang itu sempat baru sampai di Situbondo guys ya, dan itu adalah daerah paling timur di Pulau Jawa guys. Memasuki kota tersebut, kejadian aneh mulai terasa. Waktu itu 3 rombongan bus melintasi jalan di daerah Banyulugur Python setelah ada Isya guys. Selama perjalanan, bus nomor 3 sering mengalami hal yang sial, mulai dari kaca pecah sebanyak 2 kali hingga sampai tersangkut listrik. Jadi sebelum kejadian bus ini terbakar, jadi si bus Python ini telah mengalami beberapa kendala guys ya, yang dimulai dari kaca yang pecah sebanyak 2 kali guys, dan yang kedua adalah tersangkut listrik. Jadi ini memang mungkin sudah pertanda ya, bahwa mungkin bakalan terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan guys. Dan justru bus nomor 2 yang mengalami kecelakaan. Jadi ini yang mengalami trouble di jalan itu bus yang nomor 3 guys. Tapi anehnya kenapa bus nomor 2 yang mengalami kecelakaan guys ya. Dari arah berlawanan, truk kontainer menabrak bus nomor 2. Truk tersebut ingin menyalip hingga harus pindah jalur guys. Sayangnya bus nomor 2 gak sempat menghindari truk karena kondisi jalan yang minim penerangan. Kecelakaan tragis itu masih berlanjut. Keadaan bus sudah gak karuan guys, kondisinya makin diparah dengan hantaman truk tronton dari bagian belakang bis. Truk tronton mengerem mendadak karena bus dan truk kontainer menabrak guys. Jadi yang gue lihat dari gambaran ini, ada sebuah truk kontainer ya, yang dimana truk kontainer ini ingin menyalip si bus tersebut guys. Dan mungkin karena di depan ada sebuah mobil lagi, hingga akhirnya tertabrak oleh kontainer tersebut guys ya. Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer, bus, dan truk tronton tersebut gak berhenti di situ saja. Solar yang dibawa truk kontainer merembes dan memicu percikan api guys. Semula api yang mengecil menjadi api yang besar membakar badan bus. Para siswa dan guru gak bisa keluar dari bus. Jadi si bus itu posisinya ada di tengah-tengah. Yang di depan adalah truk kontainer, yang di depan adalah truk biasa guys ya. Jadi posisi bus itu ada di tengah-tengah. Mungkin itu menghambatkan untuk para korban untuk menyelamatkan diri guys. Yang dimana juga dari situ api sudah mulai membesar guys ya, dari percikan solar tersebut guys.
Apalagi bus kan dalamnya banyak sekali barang-barang yang mudah terbakar seperti tas dan yang lainnya. Dan itulah yang memicu si bus terbakar dengan cepat guys ya. Dan para korban bingung ya, tidak bisa keluar dari arah depan maupun belakang, tidak bisa dibuka karena sudah terhimpit guys ya. Nah, jadi pintu depan terkunci akibat tabrakan dengan badan truk kontainer. Sementara itu, pintu belakang bus juga terhantam kuat setelah ditabrak truk tronton. Dua pintu bus gak bisa dibuka sama sekali ya. Penumpang di dalam bus terjebak sedangkan kobaran api kian membesar. Upaya pertolongan warga juga sia-sia guys ya. Jadi yang namanya sudah terhimpit kan sudah susah guys ya. Biasanya di belakang bus itu ada pintu darurat. Cuman karena dari tekanan tabrak yang dari belakang cukup besar, makanya itu terhimpit begitu guys ya. Penumpang di dalam bus terjebak sedangkan kobaran api kian membesar. Upaya pertolongan warga juga sia-sia ya, jelas sia-sia ya. Yang dimana juga api di luar sudah membesar, terus di dalam tidak bisa dibuka, mungkin itu bakalan sia-sia guys ya. Mereka sudah berusaha membuka pintu bus dan memecahkan jendela agar para siswa dan guru bisa keluar. Sayangnya api lebih dulu membakar bus sekaligus penumpang di dalamnya. Wah, ini gue sudah membayangkan bahwa kalau misalkan gue ada di dalam bus itu, wah ini mungkin bakalan tragis guys ya. Pokoknya dari kejadian ini adalah kejadian bus paling tragis ya di Indonesia guys, yang telah menelan sekitar 54 korban guys ya. Ledakan kecil terdengar bus nomor 2 dari rombongan SMK Pemda 2 Sleman terbakar. Warga sekitar yang berusaha menolong mundur karena takut terkena ledakan. Sedangkan para siswa dan guru terdengar menjerit minta tolong guys ya. Hal yang paling miris adalah semua siswa dan guru bus nomor 2 tewas terbakar. Kematian mereka menjadi kabar buruk bagi keluarga, teman, dan orang terdekat guys. Kecelakaan bus di dekat pintu PLTU Paiton itu ternyata juga diselimuti kisah mistis ya. Tragedi Paiton namanya guys. Terlepas dari kebenarannya, kisah mistis seringkali beredar di sekitar lokasi yang menjadi tempat kejadian tersebut guys. Kecelakaan bus Paiton termasuk kejadian bus yang paling tragis sekaligus traumatis dan akhirnya disangkut pautkan dengan hal yang mistis guys. Nah, ini ada kisah mistisnya dari tragedi Paiton tersebut guys ya. Gue belum tahu hal-hal mistisnya apa di daerah Paiton itu, gue belum tahu guys ya. Karena ini gue baru kali ini membahas tentang bus ini guys ya. Nah, jadi usai kecelakaan yang menimpa bus nomor 2, beberapa pengendara di daerah Banyugulur membagikan cerita ganjil. Mereka beberapa kali melihat penampakan bus yang berhenti di pinggir jalan guys ya. Nah, ini ada disangkut pautkan dengan hal yang mistis guys ya. Katanya beberapa pengendara di daerah Banyuglugur membagikan cerita ganjil ya. Mereka beberapa kali melihat penampakan bus yang berhenti di pinggir jalan guys ya. Awalnya bus yang mereka lihat seperti bus biasa, namun ternyata mereka melihat sosok para siswa dan tubuh kosong di dalam bus guys. Penampakan para siswa melihat ke arah pengendara dan tatapan mereka yang kosong ya. Ya mungkin dari akibat kejadian ini ya mungkin mereka langsung melihat bahwa di situ ada salah satu sebuah bus, yang bus itu adalah merupakan tragedi dari kemarin yang telah terbakar guys, yaitu bus Paiton tersebut. Makanya beberapa pengendara melihat bus yang sudah terbakar di situ guys ya. Bangkai bus nomor 2 gak langsung dievakuasi setelah kecelakaan. Bangkai bus yang gosong sengaja dijadikan monumen di satu sisi. Bangkai bus di pinggir jalan itu malah memberikan kesan ngeri yang bikin bergelidik guys. Jadi si bus ini tidak dievakuasi atau ditempatkan ke tempat yang lain. Bahkan katanya bus ini malah dijadikan sebagai monumen bahwa pernah terjadi kecelakaan tersebut di situ guys. Kalau menurut gue sih mending dievakuasi aja, soalnya ini bakalan menyebabkan mungkin banyak orang-orang yang merinding gitu kalau melihat dari jalan tersebut guys ya. Ya kesannya agak ngeri gitu guys ya. Pada tahun 2008, bangkai bus diangkut, kemudian kisah mistis tragedi Paiton makin sering terdengar. Bukan hanya penampakan bus hantu, tapi juga suara jeritan di sekitar lokasi kecelakaan guys. Kisah mistis tragedi Paiton gak cuma bikin merinding, kisah nyata dibaliknya juga mengenaskan sampai membuat hati tersayat guys. Dan ya semoga para korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin guys ya. Gue
mendoakanlah buat para korban semua dari bus Python, semoga mereka ditempatkan di sisi Tuhan ya. Nah, jadi itu dari beberapa kisah tragedi misteri Python ya, tragedi Python, tragedi yang sangat mengenaskan, kecelakaan bus yang paling parah di Indonesia guys ya. Menurut gue sih ini memang ya dari beberapa kecelakaan kemarin-kemarin, seperti kemarin ada kejadian bus Putra Fajar yang menewaskan sekitar 11 orang, yaitu untungnya cuma 11 orang, tidak menewaskan semuanya gitu guys ya. Ya kalau semuanya tewas itu mungkin bakalan gimana gitu. Dan ya kalau lebih baik lagi ya tidak ada korban gitu guys. Tapi yang namanya umur takdir kita tidak ada yang tahu guys ya. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf gue baru bisa mengupload hari ini karena gue banyak sekali kesibukan yang lain guys. Mungkin setelah kali ini gue bakal bikin konten lagi guys, apalah gitu ya. Dan gue tidak setiap saat bikin konten explore gitu karena tidak banyak sekali tempat di sini. Cuman buat teman-teman mungkin kalau misalkan mau request gue pergi kemana gitu, kayak kemarin gue masuk ke salah satu gua, bisa jadi guys, karena di sini ada cagar alam dan di situ banyak beberapa gua yang gue belum pernah masuki. Buat teman-teman mungkin kalau penasaran tulis aja di kolom komentar guys. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur buat para teman-teman. Gue ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys.